Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ke bab 2 yaitu tentang alur administrasi transaksi. Nah, sebelum kita bahas nanti, tadi Ibu ingin memberitahukan dulu untuk pembahasan materi bab 2 terkait alur administrasi transaksi, nanti kita akan membahas tentang kegiatan perusahaan. Di mana kegiatan perusahaan itu ada jenis perusahaan berdasarkan kegiatan dan juga ada jenis perusahaan berdasarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur transaksi pembelian, terus juga ada alur transaksi penjualan tunai, ada alur transaksi penjualan kredit, dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang alur penerimaan dan pengeluaran kas. Next. Nah, selanjutnya yaitu jenis perusahaan berdasarkan kegiatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, ketiga ada perusahaan manufaktur, yang keempat ada perusahaan ekstraktif, yang kelima adalah perusahaan agraris. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini bergerak di bidang pelayanan jasa. Contohnya ada salon, bengkel, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada perusahaan dagang. Itu adalah membeli dan menjual produk ke pelanggan. Jadi maksudnya adalah badan usaha yang memang kegiatannya itu hanya membeli barang, dan setelah membeli barang akan disimpan sementara nantinya. Setelah disimpan, selanjutnya akan disalurkan barang dari produsen ke konsumen, yaitu harapannya untuk memperoleh laba yang besar. Nah, perusahaan dagang itu sendiri menjual produk ke pelanggan. Jadi perusahaan dagang ini hanya menjual produk ke pelanggan saja, tetapi perusahaan dagang itu tidak memproduksi sendiri barang yang dijual ke pelanggan. Nah, perusahaan itu hanya membeli dari perusahaan lain untuk barang dagangannya atau barang yang akan dijual ke pelanggan. Contohnya adalah pedagang eceran dan supermarket. Nah, yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Itu adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya adalah PT Unilever yang menghasilkan barang-barang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari konsumen. Contohnya adalah pasta gigi, sabun mandi, dan masih banyak lainnya. Yang keempat adalah perusahaan ekstraktif, yaitu mengambil hasil alam secara langsung. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menghasilkan manfaat tertentu. Contohnya ada pertambangan, perikanan laut, terus juga ada penebangan kayu untuk tujuan tertentu, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada perusahaan agraris, yaitu mengolah hasil alam. Contohnya ada pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Itu terbagi menjadi BUMN atau badan usaha milik negara. Ini tentunya tidak asing lagi ya, teman-teman. Terus juga ada perusahaan perseroan. Terus juga ada perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, terus juga ada perseroan terbatas, koperasi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ini terbagi menjadi beberapa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perusahaan perseroan. Itu adalah BUMN perseroan di mana paling sedikitnya adalah 51% untuk sahamnya itu sendiri dimiliki oleh negara, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua adalah perusahaan perseroan terbuka.
Jadi, perusahaan perseroan terbuka ini menjual, sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal karena, modal dan juga jumlah pemegang sahamnya itu, sudah memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan, penawaran umum. Yang ketiga adalah perusahaan umum. Perum ini, seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Tujuannya yaitu, sebagai penyediaan barang atau jasa, sekaligus juga, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang keempat ada restrukturisasi. Ini adalah, suatu langkah strategis, yaitu tujuannya untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan agar kinerja dan nilai perusahaan itu terus-terusan, dapat meningkat gitu. Nah, selanjutnya ada privatisasi. Privatisasi adalah penjualan saham persero, yaitu untuk memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Next ada menteri. Nah, menteri ini kalian udah tahu lah ya, bahasa apa ya, mudahnya atau kalian juga pasti udah kenal menteri itu tahu lah bahasanya itu apa. Oke, jadi menteri itu adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mewakili pemerintah. Nah, direksi adalah, perangkat BUMN yang memang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN, yaitu untuk mewakili BUMN di dalam atau di luar pengadilan. Next ada dewan pengawas dan komisaris. Nah, ini tuh, 2 hal yang memang tidak jauh berbeda. Jadi, dewan pengawas adalah, tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan Perum. Sedangkan komisaris tujuannya juga sama, yaitu untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan Persero. Jadi kedua hal ini itu sama-sama memang untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan nasihat. Eh, Dewan pengawas kegiatan Perum, sedangkan komisaris itu kegiatannya untuk Persero. Next ada menteri teknis. Menteri teknis adalah kegiatannya untuk mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. Dan yang terakhir yaitu kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ini merupakan suatu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN singkatannya, yaitu untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero atau Perum dan juga untuk perseroan terbatas lainnya. Oke, next. Nah, ini untuk jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usahanya itu selain BUMN ini ada beberapa lagi. Kita bahas satu-satu. Yang kedua ini adalah perusahaan perseorangan. Nah, ciri-cirinya adalah dia perusahaan ini tuh dimiliki oleh satu orang, tidak berbadan hukum, tentunya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, bentuk badan usahanya juga banyak dijumpai karena mudah dalam mendirikannya. Nah, perusahaan perseorangan itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, 2 kelompok itu yaitu yang pertama adalah perusahaan perseorangan berizin, yang kedua adalah perusahaan perseorangan yang tidak memiliki izin. Bahkan dari jenis kelompoknya juga sudah kelihatan ya. Yang pertama kalau untuk perusahaan perseorangan berizin itu perusahaan yang memang sudah memiliki izin operasional. Sedangkan perusahaan perseorangan yang tidak memiliki izin itu perusahaan yang memang tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk memiliki izin operasionalnya itu tentunya harus daftar usaha perdagangan atau TDUP dan juga surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, untuk, perusahaan perseorangan yang tidak memiliki izin itu contohnya seperti pedagang kaki lima, nah dan lain sebagainya. Yang ketiga kita bahas tentang persekutuan firma. Nah, jadi ciri-cirinya adalah, persekutuan firma ini didirikan, dengan memakai nama bersama. Jadi semua sekutu, yang di dalam perusahaan itu, merupakan pemilik, dari perusahaan tersebut dan juga, sama-sama mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas.
Nah, untuk persekutuan firma ini didirikan oleh orang-orang yang memang sudah saling mengenal atau memang orang-orang terdekat gitu. Jadi bukan orang asing ya. Nah, terus juga persekutuan firma itu perimbangan pemasukannya itu juga dilakukan secara adil. Jadi sekutu yang memasukkan tenaga kerja juga disamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling sedikit di dalam perusahaannya. Nah, next ada persekutuan komanditer. Nah, ciri-cirinya adalah didirikan oleh beberapa orang dan untuk penyerahan uangnya itu dilakukan sebagai modal perseroan. Nah, untuk persekutuan komanditer itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada sekutu aktif atau managing partner. Nah, yang kedua ada sekutu pasif atau sleeping partner. Yang penjelasan untuk sekutu aktif atau managing partner itu sekutu yang semuanya tugasnya adalah mengatur segala isi dari perusahaan. Nah, sedangkan untuk sekutu pasif atau sleeping partner itu adalah sekutu yang hanya memberikan modal saja. Jadi untuk sekutu pasif atau sleeping partner ini mereka tidak perusahaan. Jadi mereka hanya memberikan modal atau memberikan penyerahan uang milik mereka untuk modal perusahaan tersebut, tetapi tidak mengikuti atau tidak melakukan pekerjaan apapun di perusahaan tersebut gitu. Jadi kecuali kalau si sekutu aktif atau managing partner ini mereka itu cenderung bukan memberikan modal untuk perusahaan, tapi mereka membantu untuk melakukan pekerjaan di dalam perusahaan. Next ada perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas yaitu ciri-cirinya adalah modalnya terbagi atas saham-saham dan juga untuk tanggung jawabnya pemegang saham pada jumlah saham yang dimilikinya. Oke. Yang terakhir ada koperasi. Nah, koperasi ini tujuannya yaitu untuk melayani kebutuhan para buruh dan juga pegawai. Nah, koperasi produksi itu tujuannya yaitu sebagai wadah dari kaum petani, peternak, dan juga nelayan. Nah, untuk koperasi kredit itu tujuannya untuk melayani pedagang dan pengusaha kecil. Oke, next. Nah, kita masuk ke alur transaksi pembelian. Nah, ini definisinya. Jadi alur transaksi pembelian itu tujuannya yaitu untuk melakukan pembelian barang, yaitu untuk dikonsumsi atau juga akan diproduksi nantinya diproduksi kembali. Bahkan barang juga barang yang sudah dibeli dapat dijual kembali. Jadi barang yang dibeli dan akan dijual lagi itu disebut sebagai barang dagang. Nah, sebaliknya untuk barang yang dibeli lalu akan diolah atau diproduksi ulang disebut dengan bahan baku. Nah, kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa itu berdasarkan kesepakatan dari pembeli atau juga penjual, kedua belah pihak ya. Nah, tujuannya itu tadi untuk dikonsumsi, terus juga atau akan diproduksi ulang, atau biasa disebut dengan barang dagang karena akan dijual kembali gitu. Nah, pembelian barang dagang itu dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah, kelengkapan administrasinya tentunya setiap perusahaan harus sesuai dengan standar operating procedure atau SOP. Nah, kita bisa lihat di sini alur transaksi pembeliannya, yaitu yang pertama adalah permintaan dari bagian penjualan atau bagian produksi. Itu terbagi menjadi tiga, ini ada tiga. Nah, yang pertama adalah intuitif, yang kedua ada penelitian pasar, yang ketiga adalah menghitung stok barang. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk intuitif. Intuitif merupakan penentuan barang apa yang harus dibeli sesuai dengan perkiraan perusahaan. Contohnya adalah perusahaan memprediksikan kebutuhan biskuit kaleng dan sirup.
Nah, biasanya tuh kan kalau untuk biskuit kaleng dan juga sirup itu, pada bulan puasa itu merupakan, eee, kebutuhan yang memang atau barang yang cepat habis. Itu, memang kebanyakan jenisnya itu biskuit atau sirup untuk berbuka puasa atau nantinya akan disimpan untuk, hari raya Idul Fitri gitu kan. Makanya, perusahaan akan memperkirakan bahwa, barang yang akan cepat habis di toko adalah, jenis-jenis, biskuit dan juga sirup gitu. Nah, yang kedua adalah penelitian pasar nih, yang kedua penelitian pasar. Jadi penelitian pasar itu, penentuan barang apa yang harus dibeli dengan dilakukan penelitian terlebih dahulu. Contohnya misalnya itu, tokonya adalah, misalnya, toko ini menjual minyak goreng. Nah, oleh karena itu untuk melakukan penelitian terlebih dahulu, maka, perusahaan tersebut membuat kuesioner yang akan dibagikan ke beberapa konsumen untuk, mengetahui atau untuk meneliti, minyak goreng apa sih yang memang banyak diminati oleh konsumen gitu. Jadi, agar nanti untuk stok, barang di perusahaan itu, tidak apa ya, tidak asal atau asal main ambil, "Oh ya minyak goreng A Mas, beli aja yang banyak," gitu. Jadi membutuhkan penelitian terlebih dahulu, misalkan memang konsumen banyak, menyukai minyak goreng jenis B, maka, perusahaan tersebut harus menyetok, jenis minyak goreng si B ini lebih banyak dibandingkan jenis minyak goreng lainnya. Nah, yang ketiga adalah kita menghitung stok barang. Jadi perhitungan stok barang ini, didasarkan dengan laporan gudang. Jadi bagian gudang itu menghitung, persediaan barang, setelah menghitung persediaan barang yang ada di dalam gudang, kemudian akan dicatat jenis-jenis barang apa yang harus dibeli. Nah setelah, mengetahui jenis barang apa yang akan dibeli, dibuatlah, laporan permintaan barangnya. Oke. Next, setelah, adanya permintaan dari bagian penjualan atau bagian produksi, next ada melakukan survei pasar. Nah, melakukan survei pasar, jadi kegiatannya adalah, mmm, menentukan pemasok yang tepat bagi perusahaan. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu dapat berupa iklan di media sosial. Nah, survei yang dilakukan oleh perusahaan itu sebagai informasi terkait harga, syarat pembelian, dan juga fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh pemasok gitu. Nah, tujuannya itu sebagai dasar memilih pemasok yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Next, menentukan pemasok. Nah, menentukan pemasok itu, pertimbangan itu dapat dilihat dari, kualitas barang yang ditawarkan oleh pemasok, juga dari harganya apakah sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan syarat pembayarannya juga sulit atau tidak gitu, dan layanan purna jualnya. Next, yaitu membuat, surat pesanan nih. Membuat surat pesanan. Jadi, jika sudah deal antara perusahaan dengan pemasok terkait, penawaran barangnya, maka setelah itu, mengirimkan surat pesanan kepada pemasok. Nah, next ada membuat surat perjanjian. Surat perjanjian itu, ditandatangani oleh kedua belah pihak, antara perusahaan dan juga, pemasok gitu. Nah, tujuannya untuk, bukti tertulis tentang kesepakatan antara perusahaan dan juga pemasok. Nah, untuk pembelian secara kredit itu dibutuhkan surat perjanjian. Tetapi untuk, pembelian dilakukan secara langsung, itu cukup kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli secara tunai gitu. Oke, next yaitu, menerima barang.
Nah, menerima barang setelah mengirim surat pesanan atau purchase order kepada pemasok, maka perusahaan setelahnya adalah akan menerima sejumlah barang yang telah dipesan dari pemasok, gitu. Jadi barangnya datang dari pemasok ke perusahaan kita karena kita udah pesan ke pemasok gitu barang-barang apa yang akan kita beli gitu. Next, mengecek barang. Nah, jadi kita meneliti apakah barang yang dipesan itu sudah sesuai barangnya atau belum gitu dari pemasok. Misalkan ada yang salah, tentunya kita harus komplain. Tapi kalau misalkan memang sudah sesuai, sudah tepat, ya berarti pemasok untuk perusahaan kita si barang A ini udah sangat baik gitu. Next, melakukan pembayaran. Jadi, keseluruhannya ini sudah baik, sudah fix, sudah berjalan lancar, maka dilakukan pembayaran. Nah, pembayarannya dapat menggunakan cek juga bisa, terus juga bisa, giro sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang disepakati. Oke, next. Nah, ini kalian bisa melihat ya, di sini ada surat permintaan pembelian, ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk soal permintaan penawaran harga juga bentuknya seperti ini, bisa dibandingkan. Sebenarnya intinya sama ya, ini di dalam yang ada nomor, terus juga ada jenis barang, ada tipenya apa, ukuran, terus juga ada keterangannya, satuan harganya gitu. Sebenarnya sama, cuma bedanya itu ada di bagian selain di tabel ini gitu. Oke, next. Nah, ini ada surat penawaran dan juga surat order pembelian. Ini surat penawaran tuh untuk menawarkan barang yang kita pesan ke pemasok, yaitu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Kalau misalkan barang yang kita pesan itu mendapatkan potongan harga, tentunya perusahaan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, untuk surat order pembelian ini seperti ini, bisa diperhatikan. Oke, next. Nah, ini ada zat pesanan. Surat pesanan itu yang eee, kita udah tahu barang apa yang kita memang akan mesan ke pemasok gitu. Misal ada barang A, B, C, kita, list aja di sini dan kita butuh berapa, terus jenisnya juga apa gitu. Nah, untuk bukti penerimaan barang nih, setelah kita udah pesan terus juga mereka udah kirim ke perusahaan kita, ini bukti penerimaan barangnya ini seperti ini ya. Oke, next. Nah, ini bukti pengeluaran kasnya ini seperti ini. Jadi dibayarkannya oleh siapa, terus kepada siapa, jumlahnya berapa. Oke, ini ditandatangani oleh kepala bagian dan juga, bagian yang, si perusahaannya gitu. Oke, next. Oh ya, kita bahas yang kedua yaitu alur penjualan tunai. Nah, alur penjualan tunai ini definisinya. Nah, jadi, alur penjualan tunai itu, merupakan penyerahan barang atau sekaligus juga pembayarannya. Jadi, pembeli itu datang ke toko untuk membeli suatu barang. Setelah itu, di kasir akan melakukan transaksi jual beli, di mana pembeli melakukan pembayarannya secara tunai ke kasir dan kasir juga menyerahkan, barang pembelian konsumen gitu. Dan tidak lupa order penyerahan barang kepada pembeli. Jadi sebagai tanda bukti, adanya transaksi jual beli gitu. Oke. Dan untuk formulir yang digunakan itu dapat berupa faktur penjualan, nota kontan, bukti penyerahan barang, dan juga bukti penerimaan kas. Nah, ini alurnya. Permintaan pelanggan. Nah, ini sebenarnya nggak usah dijelasin juga, kalian udah paham ya, permintaan pelanggan artinya permintaan dari pelanggan itu jadi, permintaan yang, dibuat secara lisan maupun tertulis. Jadi apa yang akan dibeli gitu, list yang untuk, dibeli itu apa. Nah, next menyiapkan nota kontan.
Nah, nota konten itu sebagai tanda bukti transaksi permintaan dari pelanggan. Nah, jadi nota konten adalah bukti transaksi dari penjualan tunai tersebut. Nah, nota konten itu dibuat oleh penjual lalu diberikan kepada pembeli. Nah, untuk tembusannya itu akan disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Next yaitu ada menyiapkan barang yang akan dijual. Nah, jadi gudang mempersiapkan barang sesuai yang tertulis di dalam faktur, lalu bagian pembelian itu akan membuatkan faktur dan menentukan kendaraan apa untuk mengirim barang yang dipesan. Next, menerima pembayaran. Nah, menerima pembayaran, jadi kasir akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang tertulis di dalam faktur gitu. Tujuannya yaitu sebagai tanda bukti pembayaran, kasir akan membuatkan kwitansi. Nah, next ada menyiapkan bukti pembayaran. Nah, jadi menyiapkan bukti pembayaran ini kasir itu akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang tertulis di dalam faktur dan juga untuk buktinya itu sebagai bukti pembayaran yang tadi untuk berupanya itu kwitansi ya. Nah, next ini ada menyerahkan atau mengirim barang yang akan dijual. Jadi karena semua barangnya itu sudah deal apa barangnya apa yang akan dibeli, lalu konsumen atau pihak pemasok ini akan memberikan barang yang dipesan dan dilakukan transaksi gitu dan dikirimkan ke alamat pembeli. Next. Nah, ini bentuknya ada zat permintaan dan nota kontan. Ini bentuknya seperti ini. Oke, bisa dilihat atau bisa dipahami. Next. Ini bentuk kwitansi. Kalian juga udah tahu pasti bentuk kwitansi itu seperti apa. Terus juga ada surat jalan. Nah, ini studi kasus ya. Ini contohnya ya. Yang pertama ini pada 4 September 2016, PT Indomarko menjual barang secara tunai kepada toko air mancur Semarang sebagai berikut. 50 dus Indomie spesial itu persatuannya harganya adalah 80.000. Nah, karena perusahaan tersebut membeli 50 dus, maka dikalikan menjadi 4 juta. Nah, untuk yang kedua pesanannya adalah 60 dus Indomie goreng. Nah, persatuan harga per dusnya adalah 90.000. Nah, dikalikan 60 dus jadinya 5.400.000. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 9.400.000. Nah, bukti transaksi nota kontannya itu bentuknya seperti ini. Jadi yang paling atas kita masukin nama PT-nya yang memesan barang, PT Indomarko, terus kita masukkan alamatnya. Di sini ada Jalan Pemuda nomor 123 Semarang misalnya. Nah, terus yang sebelah kanan pojok itu kita masukin tanggal pemesanannya itu tanggal berapa. Terus juga nomor, jadi nomor pemesanannya itu dari pemasok ya, bukan dari apa pembeli gitu, bukan. Jadi udah nomor yang keberapa untuk barang yang dijual. Terus kepada siapa? Nah, kepada toko air mancur Semarang. Oh ya, yang di sebelah sini itu tadi maksudnya bukan perusahaan yang membeli ya, perusahaan si pemasoknya. Lupa Ibu, maaf. Jadi PT Indomarko ini di sebelah sini itu PT yang menjual barang dan di sini baru kita masukin buat perusahaan siapa atau perusahaan mana gitu yang membeli barang kepada kita. Nah, nota kontannya yaitu masukin nama barangnya tadi ada Indomie Special dan juga Indomie goreng, kuantitas. Nah, mereka itu beli berapa, terus juga harga satuannya kita masukin, terus jumlahnya,
Nah, setelah jumlahnya sudah dihasilkan, baru ditotalin keseluruhan, yaitu hasilnya 9.400.000. Nah, di bawahnya kasih ketentuan, yaitu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, PT Indomarko Haryanto. Nah, PT Indomarko ini yang menjual barang si Indomie spesial dan Indomie gorengnya ya. Jadi buat tanda bahwa ini dibuat oleh si pemasok gitu. Nah, next. Ya, bahas selanjutnya adalah alur penjualan kredit. Oke, ini definisinya. Jadi, alur penjualan kredit itu transaksi jual beli dengan melakukan pembayaran di kemudian hari, yaitu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan juga pembeli sebelumnya. Nah, untuk kesepakatannya, si penjual itu secara kredit dapat dibuat dengan menggunakan surat perjanjian. Nah, surat perjanjian itu, fungsinya adalah sebagai mengikat pembeli agar selalu memenuhi kewajibannya dan sebagai, pengurangan resiko. Oke, ini alur transaksi penjualan kredit dimulai dari permintaan calon pembeli. Jadi, barang apa yang akan dibeli oleh pembeli, list-nya gitu. Nah, next ada negosiasi. Jadi negosiasi itu, menggunakan persyaratan penjualan secara kredit, antara penjual dan pembeli itu menghasilkan 2 keputusan. Jadi keputusan yang pertama itu kesepakatan itu hasilnya adalah dapat dilakukan penjualan secara kredit, atau kesepakatan yang kedua, tidak menghasilkan kesepakatan. Jadi penjualnya itu tidak menerima penjualan secara kredit. Next yaitu ada, proses pembuatan aplikasi kredit. Nah, ini formulir aplikasi kredit itu setiap perusahaan memiliki SOP yang berbeda-beda. Tapi, untuk umumnya itu, biasanya menggunakan pasal 1320 KUHP, yaitu isinya adalah, adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan juga sebab yang diperbolehkan. Next, melakukan observasi calon pembeli. Jadi, penjual akan mencocokkan informasi yang disampaikan oleh calon pembeli melalui formulir aplikasi kredit dengan kondisi sebenarnya. Tujuannya untuk terhindar dari resiko kerugian. Jadi, memastikan apakah yang disampaikan oleh calon pembeli tersebut di dalam formulir aplikasi kredit itu sudah sesuai atau belum gitu. Next, yaitu persetujuan kredit dari bagian kredit. Nah, ini maksudnya adalah menganalisa informasi yang diperoleh dari pembeli dan juga hasil observasi. Nah, jadi pilihannya ada 2, ditolak atau diterima. Nah, kalau ditolak berarti pembeli itu dianggap, tidak layak, untuk melakukan proses penjualan kredit, tidak dapat dilanjutkan gitu. Karena tidak layak kan, setelah diobservasi ternyata tidak sesuai dengan apa isi dari formulir aplikasi kredit yang diberikan gitu. Nah, untuk diterima artinya, pembeli itu sudah dianggap layak, maka proses penjualan kreditnya itu dapat, dilanjutkan gitu. Nah, selanjutnya yaitu, surat perjanjian, jual beli. Jadi itu merupakan bukti transaksi penjualan berupa faktur atau invoice dan juga surat jalan atau sales order. Nah, selanjutnya yang terakhir ada, penyerahan dan mengirimkan barang. Nah, bagian pengiriman atau delivery itu akan mengantar barang kepada konsumen. Oke, next. Nah, ini faktur penjualannya, bentuknya seperti ini. Tabelnya sama ya, seperti tadi, surat pesanan. Jadi, kuantitasnya tuh ada berapa yang dipesan, terus juga nama barangnya apa, harga satuannya, apakah, setelah melakukan penawaran harga ada diskon gitu. Kalau misalkan ada diskon, kita masukin diskonnya tuh berapa, untuk barang tertentu, barang apa yang mendapatkan diskon gitu, terus totalnya. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya yaitu alur
penerimaan dan pengeluaran kas. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alur penerimaan kas. Yang kedua ada alur pengeluaran kas. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah alur penerimaan kas. Ini definisinya. Nah, jadi alur penerimaan kas itu bersumber dari penjualan tunai. Maaf, ini Ibu belum menghapusnya. Oke. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah penerimaan pembayaran piutang pelanggan atas transaksi pembelian secara kredit. Itu juga sumbernya selain dari penjualan tunai, juga sumber lainnya adalah penerimaan pembayaran piutang pelanggan atas transaksi pembelian secara kredit. Dan juga penerimaan lain-lain gitu. Nah, untuk aluran penerimaan kas ini, alurnya seperti ini. Yang pertama, menerima bukti transaksi. Jadi, kita menyocokkan data yang dimiliki oleh perusahaan dengan bukti transaksi yang dibawa oleh pelanggan. Apakah sudah sesuai? Nah, tujuannya itu untuk menghindari kesalahan dalam jumlah transaksi. Nah, jadi, si kasir itu akan menghitung, keseluruhan total nilai transaksi dari pelanggan, termasuk jika, terdapat adanya potongan harga atau diskon pembelian gitu. Next yaitu menerima uang. Jadi kasir akan memberitahukan nominal pembayaran kepada pelanggan, kemudian, kasir akan menerima uang dari pelanggan. Next, mengecek jumlah dan keabsahan uang. Jadi, setelah uang diterima oleh kasir yang diberikan oleh pelanggan, sejumlah nominal uangnya, itu, dicek, apakah sudah sesuai, sudah benar totalnya. Oke, next, membuat bukti penerimaan uang. Jadi setelah pelanggan memberikan nominal uangnya, maka, dilakukan penerimaan bukti pembayaran dari kasir, yaitu, dapat berupa kwitansi atau struk pembayaran. Oke, next. Nah, yang kedua ini yang terakhir adalah alur pengeluaran kas. Nah, jadi sumbernya itu dari pembelian tunai dan sumber lainnya adalah pembayaran pelunasan utang atas transaksi pembelian kredit dan, membayar biaya lain-lain. Nah, ini untuk alur pengeluaran kasnya, yang pertama yaitu meminta bukti transaksi. Jadi bukti transaksi pembelian, sebelum melakukan penggantian uang atau pembayaran. Jadi uang tidak dapat dikeluarkan apabila, tidak adanya bukti transaksi. Nah, yang kedua yaitu memeriksa keabsahan bukti. Jadi, uang tersebut, itu akan dicek kebenarannya, apakah benar atau asli atau tidak gitu, untuk menghindari, rekayasa bukti transaksi itu. Takutnya bukti transaksi tersebut tuh dipalsukan oleh, konsumen gitu. Yang ketiga, menyerahkan uang. Nah, setelah memeriksa bukti transaksi dan jumlah transaksinya sudah sesuai, maka bagian keuangan akan membayar sejumlah uang sesuai dengan yang tertulis dalam bukti transaksi. Nah, yang terakhir yaitu menerima bukti. Nah, jadi, pihak penerima uang akan membuatkan bukti pembayaran dan, perusahaan, pembayaran tidak dilakukan oleh bagian keuangan. Jadi bagian keuangan itu hanya tugasnya untuk memeriksa bukti, mengeluarkan uang, dan juga menerima bukti pembayaran. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang mengerti atau tidak dipahami, tidak mengerti, silakan tanyakan di Google Classroom ya, masukkan di dalam kolom komentar. Nanti Ibu, akan membantu, penjelasan lebih dalam, agar kalian lebih dapat memahami. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.